Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai teori motivasi di dalamnya termasuk 1. Pendahuluan 2. Siklus motivasi 3. Teori motivasi 4. Implikasi motivasi 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Pendahuluan. Studi tentang motivasi merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti mengapa seseorang berusaha lebih keras dari yang lain, mengapa beberapa karyawan mencapai level tanggung jawab yang lebih tinggi, serta mengapa sejumlah intensif upah merangsang beberapa karyawan tapi yang lain tidak. Pertanyaan-pertanyaan ini terus diangkat oleh mereka yang bertanggung jawab atas manajemen sumber daya manusia. Karena sifatnya kompleks dan selalu berubah dalam proses motivasi, tidak mungkin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi jelas. Banyak variabel yang harus diidentifikasi dan dipertimbangkan untuk memahami proses motivasi. Sherman, Bohlander dan Cruden 1998. Para ahli mencoba mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan pergerakannya. Abraham Maslow, seorang ilmuwan perilaku, pada tahun 1943 menulis paper dengan judul A Theory of Human Motivation. Maslow berteori bahwa kebutuhan seseorang pergerakan berjenjang. Jika kebutuhan yang rendah sudah terpenuhi, maka ia menginginkan kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini menjadi kajian menarik para ahli dan peneliti dari manajemen, perilaku dan bisnis lainnya, namun tidak terlepas dari para kritikus. Begitu juga dengan Victor Hafrum pada tahun 1964 mengembangkan teori pengharapan atau expectancy theory, bahwa motivasi sebagai suatu pilihan alternatif dari suatu proses yang dikendalikan oleh individu itu sendiri berdasarkan perkiraan seberapa baik hasil yang diharapkan. Tapi teori ini juga mendapat kritik dari pakar lainnya dengan membuat penyesuaian-penyesuaian. Di sini tergambar bahwa teori motivasi tidak sederhana yang dibayangkan. Meski demikian, Gibson et al. 1993 halaman 93 berusaha untuk memperjelas bahwa pengkajian yang seksama terhadap masing-masing pandangan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan tentang motivasi. 1. Para ahli teori menyajikan penafsiran yang sedikit berbeda dan memberi tekanan pada faktor-faktor yang berbeda-beda. 2. Motivasi berhubungan dengan perilaku dan prestasi. 3. Motivasi menyangkut tujuan yang terarah. 4. Perbedaan fisiologis, psikologis dan lingkungan adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Apa wujud motivasi ini? Motivasi ini tidak berwujud, bahkan motivasi seseorang sulit diamati secara pasti. Namun motivasi ini hanya bisa diduga dari tindakan dan perilakunya. Untuk menjelaskan bagaimana bentuknya, di sini ada dua cerita atau analogi untuk menggambarkan motivasi tersebut. Cerita pertama. Sebuah perahu karet membawa beberapa orang dari kelompok pebisnis yang sedang menikmati liburan. Perahu tersebut dilengkapi dayung sebagai antisipasi jika mesin rusak. Saat di tengah laut mesin mati.
Perahu terbawa arus dan diterjang ombak, kompas pun hilang, bahkan tidak ada seorang pun membawa alat komunikasi. Peristiwa ini membuat panik, apalagi mereka tidak bisa menentukan arah mata angin dan daratan. Dalam kondisi yang demikian, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, kedinginan dan kelaparan, apalagi sudah lebih dari 6 jam tanpa pembekalan. Mereka frustasi dan tidak seorang pun bergairah untuk mendayung. Sebab tidak jelas arah mana yang akan dituju, kecuali hanya berharap dan berdoa bagaimana mereka bisa selamat. Menjelang malam seorang di antara mereka berteriak, "Lihat itu cahaya!" Dengan wajah ceria dan motivasi tinggi, spontan beberapa orang berebut meraih dayung. Gairah mendayung ini ditimbulkan oleh motif atau dorongan yang mempengaruhi mereka untuk sebuah tujuan, yakni selamat sampai ke daratan. Makin tinggi dorongan yang ada, kian tinggi pula motivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Cerita kedua. Everest, Nepal, India, Tibet, Tiongkok merupakan puncak tertinggi di dunia, sekitar 8.850 meter di atas permukaan laut, yang diselimuti salju dan suhu dingin yang sangat ekstrim. Secara logika, mustahil orang mau ke sana. Tapi faktanya banyak orang yang berhasil menapak di puncaknya, meskipun jumlah yang gagal jauh lebih besar. Mereka menyadari bahwa gunung yang akan dituju memiliki tantangan yang luar biasa dan resiko bahaya, bahkan kematian pun mengintai. Namun mereka sangat antusias karena motivasinya sudah terbangun lantaran didorong oleh beberapa alasan atau motif. Jika berhasil, mereka akan memiliki kebanggaan tersendiri dan terkenal, bahkan lebih dari itu, keberhasilannya akan menjadi kebanggaan negaranya. Hal ini menunjukkan tantangan yang hindari oleh sebagian orang menjadi motivasi untuk sebagian yang lain. Kesimpulan untuk cerita yang pertama menunjukkan bahwa rasa takut yang terjadi karena adanya sebuah ancaman yang sangat menakutkan dan pada akhirnya melahirkan sebuah harapan atau peluang yang mendorong motivasi mereka untuk mencapai tujuan, yakni daratan, yang sejatinya menghilangkan rasa takut itu sendiri. Sedangkan untuk cerita kedua menunjukkan sebuah tantangan dapat menggerakkan motivasi seseorang untuk sebuah status atau pengakuan. Artinya, motivasi yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa alasan sehingga menimbulkan kekuatan mengarahkan perilaku seseorang agar berbuat sesuatu untuk tujuan-tujuan tertentu. Siklus motivasi. Kebutuhan yang mendorong untuk mencapai tujuan ini adalah motivasi. Dalam arti sistem, motivasi terdiri atas 3 hal yang berinteraksi serta saling bergantung pada elemen kebutuhan atau needs, dorongan atau drives, dan tujuan atau goals. 1. Kebutuhan atau needs. Satu kata yang cocok untuk mendefinisikan kebutuhan adalah kekurangan. Dalam arti homeostatis, kebutuhan diciptakan setiap kali ada ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Misalnya, kebutuhan terjadi ketika sel dalam tubuh kekurangan makanan dan air atau ketika kepribadian manusia dirampas oleh orang lain yang menjadi teman atau sahabat. 2. Dorongan atau drives. Dengan beberapa pengecualian, dorongan atau motif dibentuk untuk meringankan kebutuhan. Dorongan dapat didefinisikan dengan sederhana sebagai kekurangan petunjuk. Mirip penggunaan istilah Hull, dorongan berorientasi pada aksi dan memberikan dorongan energi ke arah tujuan penyelesaian. Mereka berada di jantung proses motivasi.
Contoh-contoh kebutuhan makanan dan air diterjemahkan menjadi dorongan lapar dan haus serta kebutuhan untuk berteman menjadi sebuah dorongan untuk berkumpul dan bersosialisasi. 3. Tujuan atau goals. Akhir dari siklus motivasi adalah tujuan. Sebuah tujuan dalam siklus motivasi bisa didefinisikan sebagai suatu yang akan meringankan kebutuhan dan mengurangi dorongan. Dengan demikian, mencapai tujuan akan cenderung mengembalikan keseimbangan fisiologis dan psikologis dan akan mengurangi dorongan. Makan, minum dan mendapatkan banyak teman akan cenderung mengembalikan keseimbangan homeostatis serta mengurangi hubungan dorongan yang sesuai. Makanan, air dan teman-teman adalah tujuan dalam contoh ini, Lutyens 1977. Teori motivasi. Motivasi merupakan istilah yang awalnya berasal dari bahasa Latin, movere yang berarti bergerak. Sedangkan sejumlah definisi itu dapat ditemukan dalam literatur saat ini, tapi tidak ada definisi yang menggambarkan motivasi memadai. Sebuah analisis dari definisi utama menunjukkan motivasi terutama berkaitan dengan 3 faktor: apa yang memberikan energi perilaku, apa yang mengarahkan atau saluran perilaku seperti itu, dan bagaimana perilaku ini dipertahankan atau berkelanjutan. Sherman et al. 1998 halaman 290. Sedangkan Richard M. Steer dan Lyman W. Porter 1983 menjelaskan, masing-masing 3 komponen motivasi adalah penting untuk pemahaman kita tentang perilaku manusia di tempat kerja. Poin komponen pertama untuk pasukan energi dalam individu yang mendorong mereka untuk jenis perilaku tertentu. Kekuatan lingkungan seringkali memicu dorongan tersebut. Komponen kedua mengacu pada orientasi tujuan, dengan perilaku yang diarahkan oleh sesuatu. Komponen ketiga berkaitan dengan kekuatan-kekuatan di dalam individu dan dalam lingkungan mereka yang memperkuat intensitas dorongan dan arah energi mereka. Implikasi motivasi. Seperti dijelaskan Steer dan Porter 1983 halaman 32 dalam bukunya Motivation and Work Behavior, meskipun kekhawatiran awal Maslow terpusat di sekitar pengembangan model yang umumnya deskriptif tentang hubungan antara motivasi dan kepribadian, ia kemudian memusatkan perhatiannya secara khusus pada masalah motivasi karyawan dalam pengaturan kerja. Maslow 1965. Ketika konsep hierarki kebutuhan diterapkan dalam organisasi kerja, implikasi untuk tindakan manajerial menjadi jelas. Manajer memiliki tanggung jawab menurut Lini Nalar untuk menciptakan iklim yang tepat di mana karyawan dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Iklim yang tepat ini mungkin termasuk meningkatkan kesempatan bagi otonomi yang lebih besar, variasi, tanggung jawab dan sebagainya, sehingga karyawan yang bisa bekerja menuju tingkat tinggi perlu kepuasan. Kegagalan untuk memberikan iklim tersebut secara teoritis akan meningkatkan frustasi karyawan dan mengakibatkan kinerja lebih buruk, kepuasan kerja yang lebih rendah dan meningkatnya pengunduran diri dari organisasi. Dengan demikian, melalui pengembangan hierarki kebutuhan atau dengan meningkatnya kebutuhan karyawan pada tingkat yang lebih tinggi, dapat memotivasi karyawan dan menciptakan iklim kerja yang menyenangkan, pada gilirannya meningkatkan kinerja yang lebih baik.
Namun, apapun pendekatannya, teori kebutuhan Maslow (ERG) ataupun yang lainnya, prinsipnya memotivasi adalah bagian pekerjaan manajerial dan harus dilakukan. Informasi kontraproduktif. Dalam dunia kerja, sedikit banyak terdapat persaingan dan ambisi, atau motif. Intinya setiap orang berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dengan berbagai cara. Ada yang menunjukkannya dengan cara memberikan kontribusi dan pemikiran yang berarti bagi organisasi, ada yang pasif dengan menerima apa adanya tapi tidak memberikan kontribusi apa-apa, ada juga yang sibuk untuk menunjukkan kelemahan orang lain. Cara yang terakhir ini dapat menimbulkan kegaduhan dan kontraproduktif jika tidak ditanggapi dengan bijak. Kesalahan pemimpin bila mana ia mendapatkan informasi yang tidak baik tentang salah seorang pegawai atau karyawan, ia langsung membuat kesimpulan negatif terhadap yang menjadi sasaran. Padahal, informasi yang diterima belum tentu benar atau mungkin saja benar, tapi cara ini membuat pimpinan disibukkan oleh isu-isu dan rasa tidak percaya diri, bahkan dapat dipersepsikan oleh pegawai atau karyawan yang dirugikan atas informasi tersebut sebagai keberpihakan. Sebaliknya, pemimpin untuk tidak mengkondisikan diri yang selalu terbuka terhadap setiap informasi di luar konteks pekerjaan, kecuali memang sangat diperlukan. Daripada mengurusi isu, jauh lebih efektif mengatasi setiap permasalahan dengan melihat hubungan kausalnya. Sebab, jika ada pegawai atau karyawan yang berkinerja rendah, dipastikan ada faktor yang tidak mendukung, bisa saja kompetensi, kompensasi, usia pribadi, mesin, budaya, lingkungan atau mungkin juga karena faktor kepemimpinan. Jika faktor penyebab ini tidak terdiagnosa dengan baik, maka kesimpulannya menjadi salah. Oleh karena itu, memecahkan setiap permasalahan secara utuh dan menyeluruh, serta memotivasi karyawan sebagai objek yang ditelaah, jauh lebih efektif daripada sekedar menerima informasi semata. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Selain itu, motivasi juga memiliki korelasi dengan budaya organisasi, di mana budaya organisasi yang kuat menciptakan suasana nyaman dan rasa bangga pada organisasi. Bahkan menurut Robbins dan Coulter 2009 dan Peer dan Robinson 2008, budaya mempengaruhi cara anggota bertindak. Ini menggambarkan bahwa mereka yang bekerja dalam budaya organisasi yang kuat memiliki kenyamanan dan kebebasan dalam bertindak dalam arti yang positif. Tentunya ini akan menimbulkan kepuasan, komitmen, dan motivasi yang lebih tinggi. Bahkan, motivasi ini memiliki korelasi dengan kompensasi, sebab kompensasi yang terpenuhi akan mengurangi konsentrasi lain di luar pekerjaan. Juga ada korelasinya dengan kompetensi, karena seseorang yang tidak memenuhi kompetensi untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan akan menimbulkan tekanan tersendiri, yang pada akhirnya dapat menimbulkan rendahnya motivasi karena tidak percaya diri pada kemampuan yang dimiliki. Dari semua penjelasan dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki hubungan dengan beberapa variabel lainnya di dalam meningkatkan kinerja organisasi.